Pengertian komunikasi organisasi. Menurut Reading dan Sanborn, komunikasi organisasi adalah pengirim dan penerima informasi dalam organisasi yang kompleks. Komunikasi dapat bersifat formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri, sedangkan informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Menurut Wayne Page dan Dobb F. Fowles mendefinisikan komunikasi menjadi dua, fungsional dan interpretatif. Menurut definisi fungsional adalah sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi dari bagian organisasi tertentu. Definisi interpretatif cenderung menekankan pada kegiatan penanganan pesanan terkandung dalam batas organisasional. Menurut Goldhaber yang dikutip oleh Arnie Muhammad menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan menukar pesan salah suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang sering berubah-ubah. Proses komunikasi organisasi. Proses komunikasi merupakan proses timbal balik antara si pengirim dan si penerima pesan untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya. Melalui proses komunikasi dapat ditentukan keputusan apa yang akan dilakukan oleh setiap individu atau kelompok untuk menentukan bagaimana langkah atau hasil yang akan diperoleh ke depan. Karena dengan komunikasi dapat dijadikan pedoman dalam menentukan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau tidak. Proses komunikasi dalam organisasi adalah bagaimana cara yang ditempuh oleh komunikator agar dapat menimbulkan dengan kognitif, afektif, dan psikomotor bagi komunikan, sehingga terjadi suatu perubahan persepsi dari perilaku yang menimbulkan saling ketergantungan antar anggota dalam suatu organisasi dalam membina suatu kerjasama yang baik. Model dan tujuan komunikasi organisasi. Model komunikasi merupakan sebuah konsep yang menambatkan mengenai proses komunikasi antar manusia dengan memperlihatkan penggunaan berbagai simbol di dalamnya. Komunikasi tertulis mempunyai makna yang formal dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Pesan tertulis merupakan suatu yang nyata. Suatu model dasar komunikasi lisan adalah interview. Interview merupakan suatu interaksi lisan antara dua orang atau lebih yang menyebarkan informasi. Tujuan komunikasi organisasi adalah untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya organisasi. Sedangkan Liliwari menyatakan bahwa ada 4 tujuan komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat. Yang kedua membagi informasi. Yang ketiga menyatakan perasaan dan emosi. Dan yang keempat melakukan koordinasi. Fungsi komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi yang pertama yaitu fungsi informatif. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem proses informasi. Maksudnya, dalam suatu organisasi berharap mendapat informasi yang lebih banyak, baik, dan tepat. Yang kedua, fungsi regulatif. Dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif. Pertama, orang yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan informasi yang disampaikan. Kedua, berkaitan dengan pesan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai yang diharapkan. Maka banyak pimpinan lebih memersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan anggota dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi.
Faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi antara lain yaitu yang pertama, pengetahuan tentang komunikasi dan keterampilan berkomunikasi, penguasaan bahasa dan keterampilan mempergunakan bahasa, keterampilan mempergunakan media komunikasi, kemampuan mengenal dan menganalisis situasi pendengar. Yang kedua, sikap komunikator seperti agresif atau cepat membela diri, sikap yang mantap dan meyakinkan, sikap rendah hati, rela mendengar dan menerima anjuran dapat memberi dampak yang besar dalam proses komunikasi retoris. Pengetahuan umum demi efektivitas dalam komunikasi retoris, komunikator sebaiknya memiliki pengetahuan umum yang luas, karena dengan begitu dia dapat mengenal dan menyalami situasi pendengar dan dapat mengerti mereka secara baik. Yang keempat, sistem sosial setiap komunikator berada dan hidup di dalam sistem masyarakat tertentu. Posisi pangkat atau jabatan yang dimiliki komunikator di dalam masyarakat sangat memengaruhi efektivitas komunikasi retoris. Yang kelima, sistem kebudayaan yang dimiliki seorang komunikator juga dapat memengaruhi efektivitas komunikasi retoris. Tingkah laku, tata adab, dan pandangan hidup yang diwarisinya dari suatu kebudayaan juga akan memengaruhi efektivitas dalam proses komunikasi retoris dengan manusia lain. Hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, status efek. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia, misalnya karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan, maka karyawan tersebut tidak dapat atau takut mengemukakan aspirasinya atau pendapatnya. Kedua, semantic problems. Faktor ini menyangkut bahasa yang digunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi, komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan sematis ini. Sebab, kesalahan pengucapan atau kesalahan penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau penafsiran yang menimbulkan salah komunikasi. Yang ketiga, perceptual distortion. Hambatan ini disebabkan karena perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, cultural difference. Hambatan ini terjadi karena adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda, sehingga ada beberapa kata yang memiliki arti berbeda di setiap suku. Seperti kata jangan dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi orang suku Jawa mengartikan kata tersebut sebagai satu jenis makanan berupa sup. Yang kelima, physical distraction. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya, suara riuh orang-orang atau kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. Yang keenam, poor choice of communication channel. Gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Contohnya, sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang, gambar yang kabur pada pesawat televisi, sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas. Yang ketujuh, yang terakhir, no feedback. Hambatan tersebut adalah seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver, tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver. Maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Dari uraian materi di atas, dapat disimpulkan, komunikasi sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia dapat dijadikan sarana untuk mengemukakan berbagai ide atau gagasan agar personil dapat memahami melaksanakan berbagai kegiatan organisasi, sehingga mampu menciptakan dan mengembangkan kerjasama yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Proses komunikasi akan berlangsung secara efektif jika komunikasi dilakukan dua arah, sehingga terjadi interaksi timbal balik antara komunikator dan komunikan dalam proses penyampaian suatu pesan. Dengan menggunakan alat atau media yang sesuai dengan pesan yang disampaikan, suatu organisasi tidak akan terwujud tanpa adanya komunikasi, karena komunikasi adalah penyampaian informasi atau pemahaman dari seorang pekerja kepada pekerja yang lain.
atau dari seorang atasan kepada bawahan dan sebaliknya.